Begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia calon presiden, wakil presiden itu kalau mau berlaku pemilu yang akan datang seharusnya ya. Dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya. Meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Salahnya apa? Karena yang menyetujui kepala daerah menjadi calon presiden meskipun umur di bawah 40 tahun itu hanya 3 hakim. Yang 4 menolak. Yang 2 hanya menyetujui asal gubernur. Sudah pengalaman di gubernur. Lah ini yang hanya setuju digabungkan ke yang 3 ini sehingga 5-4 akhirnya. Itu kan kesalahan, dan kesalahan itu sudah dibuktikan bahwa itu salah, yaitu ketua MK-nya yang mengarahkan ke arah ini Pak Anwar Usman sudah dipecat dari ketua. Itu karena bukti salah, dan itu nanti bisa menjadi bukti juga dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Prof, dalam putusan itu disebut kalau misalnya ambang batas itu udah harus diberlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan, diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti 0 juga, ya, tapi dia menghapus lalu apa syaratnya, kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029 tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Menurut saya ya memang harusnya begitu ya Gus. Ya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Betul, tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk yang sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Pernah kejadian nggak? Banyak. Pernah. Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, nah itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak Gus? Ya, untuk pemilu. Termasuk seharusnya dihapus. Ya itu keputusan MK yang tentu harus dihormati. Ya, saya harus menyatakan, saya belum tanya ke teman-teman PSI ya, walaupun jelas kami akan dengan sangat gembira, PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, ya contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas, tapi juga belum cukup bisa membangun basis suara yang baik ya di kalangan masyarakat. Jadi kita sambut gembira, ini adalah sebuah langkah demokratisasi yang sangat sangat baik ya, sangat patut disambut gembira. Sebagaimana juga sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengubah batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden dari usia 40 ke 35 tahun. Ini juga naiknya atau hilangnya batasan parliamentary threshold ini sungguh-sungguh baik buat demokratisasi. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.